Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program kita Ngobrol Inspiratif. Dan kebetulan pada saat ini kita kedatangan tamu, beliau tokoh-tokoh dunia pendidikan, khususnya di Jawa Timur Selatan, Tulungagung, Trenggalek. Luar biasa. Hadir di antara kita beliau Bapak Rektor UBI nih Pak, Universitas Bhinneka PGRI. Universitas Bhinneka PGRI, Pak Sinten? Imam Sujono. Pak Imam Sujono, Bapak Dr. Imam Sujono SPD MM, dan bersama beliau yang paling ganteng saat Trenggalek ini, PGRI ini wong Trenggalek, Bapak Dr. Andes Munib MPD. Alhamdulillah panjang umur, sehat selalu Bapak. Amin. Amin. Dan kalau berbicara dengan dunia pendidikan, apalagi beliau menyempatkan waktu untuk bicara tentang pendidikan di Jawa Timur Selatan nih. Terus pundi Pak kabaripun UBI saat ini? Alhamdulillah, ini perkembangan terakhir kita secara umum ada tren peningkatan kualitas yang dilihat dari sisi sistem penjaminan mutu internal, yang akhirnya kita bisa melaksanakan program yang namanya adalah program penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya adalah jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau. Ini apa nih Pak? Program ini seperti apa Pak? Rekognisi pembelajaran lampau itu intinya adalah pengakuan capaian pembelajaran dari yang terperoleh dari satu, pendidikan formal, kedua, pendidikan informal, ketiga, pendidikan non formal, dan juga bisa dari pengalaman belajar. Nah, dari pendidikan formal, informal, pengalaman belajar itu akhirnya intinya bisa dikonversi, bisa diakui menjadi SKS tertentu. Dengan demikian, akhirnya program RPL itu kuliah yang tidak harus memenuhi masa studi. Contoh S1 tidak harus 4 tahun. Setelah tertentu berapa tahun yang harus ditempuh atau berapa semester, tinggal sisa berapa mata kuliah yang harus ditempuh. Termasuk juga program magister reguler 2 tahun. Ketika RPL tidak harus 2 tahun. Cuman yang sudah kami lakukan, alhamdulillah itu rata-rata tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun. Untuk yang program magister. Kejualannya apa Pak ini? Jurusannya? Kalau yang di magister itu ada 2 sebetulnya program di kami, magister pendidikan IPS dan magister pendidikan matematika. Hanya saja sesuai dengan ketentuan di Permenistek Dikti nomor 41/2022 itu syaratnya bisa menyelenggarakan untuk program RPL ini masalah SPMI. SPMI harus betul teruji dengan baik, hasil penilaian dari kementerian. Yang kedua, program studinya minimal terakreditasi B atau baik sekali, sehingga untuk di program magister kami hanya bisa untuk program pendidikan IPS, sedangkan MAT karena masih belum terakreditasi baik sekali, kita belum bisa melaksanakan. Termasuk di program sarjana. Program sarjana pun yang kita laksanakan atau yang bisa melaksanakan RPL ini ya tetap program studi yang terakreditasi minimal B atau baik sekali. Baik sekali. Berarti ini untuk S1 dan S2 Pak? Betul Bapak. Terus yang bisa mengakses ini siapa Pak? Apakah harus seperti saya yang orang yang sangat tidak mampu atau seperti apa ya? Yang bisa mampu dalam apanya dulu. Tapi yang jelas itu bisa diakses semuanya. Karena sebetulnya di Permen nomor 41 2022 itu juga termasuk pendidikan SMK itu ada program RPL. Nah itu kalau kita ngomong dari RPL. Ada program S1, ada program S2. Nah sarjana siapa? Itu intinya kan kalau itu sarjana berarti lulusan SMTA
dan akan dibayar sudah punya pengalaman kerja, sehingga nanti ada yang bisa dikonversi termasuk untuk program magister. Cocok Nah, nih. karena bukan magister di kami ya, magister pendidikan, insya Allah ini sangat tepat sekali kok sasarannya. Ini dari Bapak Ibu guru dan sudah bekerja atau memiliki pengalaman bekerja, katakanlah misalkan minimal 5 tahun, insya Allah itu ya hasil konversinya bisa lebih-lebih gitu. Gitu. Misalkan saya sudah S1 selesai misal, Ya. saya bekerja. Betul. Nah, ini apakah ada keterampilan saya yang bisa diklaimkan masuk ke salah satu SKS-nya ngoten apa desune nih? Ya, secara fisik bisa, hanya saja yang diakui harus relevan dengan prodi dan juga apa yang pengalaman kerja dari panjenengan. Enak Jadi ada kesesuaian gitu. Fisik bisa. Iya. Itu pokoknya ada bukti otentiknya, itu insya Allah tetap bisa di. Oh, saya pekerja profesional ya. Alhamdulillah. Silahkan nanti. Ini termasuk di semua instansi nih Pak. Tidak harus di dunia pendidikan saja, tapi yang bisa diklaim ya Pak ya, dimasukkan ke SKS kan bisa, termasuk perangkat desa. Betul. Ya. Tenaga kantor gitu Pak nggih. Sangat mungkin. Sangat. Wah ini jadi, tapi ada satu pertanyaan ini yang rada anu, iki kok gek sange luwih larang. Gimana ini? Gimana ini? Nanti akan bisa dikoreksi dari PGRI karena insya Allah untuk program RPL, program jurusan atau prodi yang di magister itu sebagian besar adalah guru-guru. Nah, perkara biaya, tadi biaya nih, masalah biaya. Iya. Yang memang lebih tinggi biaya per semester, tetapi akumulasi total biaya antara RPL dengan reguler lebih murah program RPL daripada luar biasa. reguler. Lebih murah tapi bukan murahan, namun Insya tetap Allah. menjaga tetap pada kualitas dunia pendidikan kita. Wes, Jan Pak Imam Sujono ini kreatif betul ini. Wes. Mudah-mudahan Amin. ada manfaat kepada masyarakat. Amin. Yang jelaskan UBI ini termasuk universitas yang sudah berumur banyak ya Pak, tapi masih tetap eksis di antara perguruan tinggi yang ada saat sekarang ini. Oke, tahan dulu Pak Munib, jangan gue. Ini ketua PGR ini luar biasa ini. Ini kita masih ke Pak Sujono, Ben, tak suruh menahan dulu. Wong galak tenang saja. Oke. Pak Imam Sujono, RPL ini program dari pemerintah nih. Ya, Apa atau mandiri dari perguruan dari UBI sendiri? ini resmi, ada legal standingnya, ada dasar hukumnya, yaitu Permen, saya lupa namanya kepanjangannya, Permen Ristek Dikti atau Permen Dikti Ristek nomor 41 tahun 2022. Itu tentang RPL. Namun memang di situ isinya tidak hanya khusus untuk perguruan tinggi. Sekali lagi peraturan tersebut juga untuk pendidikan terutama di SMK dan juga untuk pendidikan tinggi. Nah, alhamdulillah kami di pendidikan tinggi dan memenuhi syarat ya program itu kita laksanakan. Oke, berarti anak-anak SMK yang saat sekarang sudah bekerja, kok pengen menyetarakan S1-nya, bisa dong daftar ke sini ke RPL ini? Sangat bisa. Cuma kalau fresh graduate dalam artian lulus tahun 2000 katakan 25 terdaftar ke UPI tahun 2005 atau tahun yang sama, itu tidak ada yang bisa dikonversi. Berarti istilahnya reguler, masuknya nanti ke regulernya. Ya. Terus waktu pelaksanaannya gimana itu Pak nanti pada Maksudnya, prakteknya ketika anak-anak harus kuliah itu? Nah, sementara kan kita yang di kantor harus bekerja di kantor, apakah nanti bisa menyesuaikan waktunya? Insya Allah bisa, terutama yang RPL itu bisa. Ada fleksibilitas, kesepakatan antara terutama dari dosen dengan mahasiswa. Walaupun jadwal sudah dikondisikan secara normatif dalam artian sesuai jadwal yang ditetapkan oleh prodi, namun ada komunikasi yang lebih lanjut bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen. Pak ngapunten monggo.
menika kopi ini pun ngobrol ngopi kok enggak sambil ngopi. Habis ini baru ketua PGRI Trenggalek. Monggo Pak, monggo Pak. Diseruput rumiyin kopi niku. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan luar biasanya Bapak Rektor UPI ini ditemani oleh beliau tokoh pendidikan Trenggalek, beliau yang masih sangat energik. Ini bagaimana ini Bapak Ketua PGRI? Monggo Pak, perkenalan dulu, monggo. Terima kasih. Waktu pagi ini diberi kesempatan untuk bisa silaturahim di KSDB Durinan. Trenggalek Pak. Trenggalek. Jadi kami dari PGRI Trenggalek luar biasa hari ini diberi kesempatan untuk dipertemukan dengan beliau Pak Dr. Sujono ini, Dr. Imam Sujono, Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Tadi sudah banyak yang beliau sampaikan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga kami dari PGRI, memang PGRI itu salah satu organisasi para guru yang memang itu berdiri sudah sejak 1945 pada bulan November. Hingga hari ini usianya juga sudah cukup banyak. Oleh karena itu berkaitan dengan pengembangan SDM ini memang sangat dibutuhkan sekali, khususnya bagi anggotanya. Tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa program yang dikembangkan di UBI itu kan ada dua, khususnya program untuk jenjang S1 dan program untuk jenjang S2 yang melalui program RPL ya. Nah, mungkin kalau di program S1 anggota-anggota kami khususnya para guru itu semuanya kan sudah S1 semua. Sudah sarjana semua, khususnya sarjana pendidikan. Oleh karena itu kalau yang S1 mungkin tidak ada Pak ya. Yang kita sangat kita butuhkan yang program S2-nya, magisternya. Karena apa? Ya kita harus ingat bahwa era sekarang ini kan pengembangan pengetahuan, pengembangan keilmuan itu kan sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi kita yang ada di dunia pendidikan. Itu ya harus dinamis kan. Sehingga kami menyambut program dari UBI Tulungagung ini sangat antusias sekali. Apalagi programnya program RPL yang itu bisa ditempuh tidak seperti program-program regulernya. Saja sudah jenuh sekolah. Sekolah itu para guru itu setiap hari kan bergelut di bidang pendidikan. Kalau ada kesempatan yang disampaikan dari UBI tadi, insya Allah nanti program ini bagi kami yang ada di Trenggalek, karena di Trenggalek khususnya perguruan tinggi seperti ini kan belum ada. Dan apalagi di Tulungagung itu kan sangat dekat dengan Trenggalek. Keren. Dan sangat bisa ditempuh dengan waktu yang tidak menggunakan waktu yang lama. Tolak ini minal mahdi ilal lahdi. Dan itu pun kalau kita menggunakan permen RB-nya ya, itu kan tidak lebih dari 60 kilo. Tulungagung Trenggalek itu kan hanya 32. Sambil rekreasi, cari hiburan, tapi biasanya masih ngenyang lagi, Pak. Gimana kalau diselenggarakan di Trenggalek? Itu nanti kan non teknisnya Pak. Oke. Tapi yang jelas program ini sangat direspon oleh teman-teman, mudah-mudahan seperti itu. Apalagi kan guru-guru kita sekarang ini kan masih muda-muda, masih energik, dan beliau-beliau itu butuh pengembangan kompetensi. Nah, oleh karena itu monggo Pak Mangke PGRI siap. PGRI Trenggalek kan, di PGRI itu kan di organisasi kita kan ada sekbid yang menangani pengembangan profesi. Sehingga sudah nyambung
apa yang menjadi program kami, sekaligus ada program RPL. Nah, ini nanti kalau terus kita sosialisasikan di teman-teman, insya Allah atau mudah-mudahan nanti ini bisa ditangkap dan kesempatan yang luar biasa bagi kami dan tentu juga bagi UBI dalam rangka untuk menjaga SDM para pendidik-pendidik di Trenggalek khususnya itu terus berkembang. Ya, sepertinya pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita ini semakin menarik. Tapi tahan dulu, kita break dulu, ngopi dulu Bapak. Iya, monggo. Kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Tidak kelihatan. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita semakin menarik rupanya dengan beliau yang peduli benar dengan sumber daya manusia di dalam hal pendidikan ini Pak. Oke, masih membicarakan tadi tentang RPL nih Pak. RPL di mana beliau ini kok bisa gandeng dengan Pak Ketua PGRI ini, bagaimana ini ceritanya Pak Imam Sujono? Baik, Monggo, Mas. Pak Rito, monggo. Kami dari perguruan tinggi PGRI, Pak Munib dari Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Trenggalek. Nah ini intinya kami itu sama-sama bergerak beraktivitas di bawah panji-panji bendera PGRI. Nah terkait ini maka kami juga ada kelebihan-kelebihan yang kami berikan kepada teman-teman guru dari yang di bawah koordinasi PGRI. Yang pertama, karena sekali lagi ini sama-sama di bawah panji PGRI, ketika itu betul sebagai guru maka kami memberikan potongan di biaya konversinya. Artinya tidak sepenuhnya ketika dibandingkan kalau mahasiswa tersebut adalah dari luar guru. Itu satu. Kedua, bahkan begini, ini sebagai nilai lebih yang kami tawarkan, tapi khusus untuk alumni. Nah, kalau guru yang sudah bekerja itu terus mendaftar ikut program RPL ini, kita bebaskan DPP jikalau mereka adalah alumni dari kami. Nah, ini sebagai bentuk komitmen kami kepada alumni untuk memberikan ya walaupun tidak banyak tapi subsidi dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan atau yang lebih dikenal adalah dana pengembangan pendidikan DPP gitu. Iya. Gimana ini Pak Ketua PGRI Trenggalek, tanggapannya pun seperti apa? Luar biasa. Memang UBI itu akhir-akhir ini ya dari sisi apapun menurut saya kan perlu diapresiasi, khususnya UBI PGRI Tulungagung. Ya. Terus terang terkait dengan yang disampaikan Pak Dokter tadi, kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan peningkatan SDM kuliah di S2 di UBI ini kepada teman-teman yang ada di Trenggalek, khususnya anggota PGRI. Tadi disampaikan bahwa berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau sampaikan khususnya RPL ya, itu kan ada semacam korting lah untuk biaya untuk konversinya di masing-masing mungkin mata kuliah yang sesuai kan. Yeah. Ini kan juga termasuk penghargaan pada anggota-anggota kami yang ada di Trenggalek. Luar biasa. Dan harapan kami nanti setelah kami ketemu beliaunya itu nanti ada tindak lanjut untuk bersama-sama. Amin. Tapi yang jelaskan ini waktu pendaftaran ini kan sudah mepet dengan kalender pendidikannya nih Pak. Ya ini masih mulai, ini kan masih bulan Mei, insya Allah kita berakhirnya sampai Agustus.
Oh, sampai Agustus. Tapi kan ada proses yang harus dilalui. Antara lain nanti akan bisa ditegakkan oleh Pak Munib terkait dengan apa? Ya dengan alasan apapun tetap akan lebih baik minimal ketika daftar atau mulai perkuliahan itu harus sudah ada minimal dalam bentuk rekom dari Bapak. Bahkan kemarin alhamdulillah kami juga sudah koordinasi dengan BKD Kabupaten Trenggalek. Nah terkait dengan ini secara prinsip program ini bisa sebaiknya atau kalau dari sisi kami ini sangat mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman. Bagaimana ini Pak Munib? Wah, ini Ya, siap mengeluarkan yang jelas rekom ini begini, harusnya. Pak. Kemarin itu kan program ini kan sudah kami laksanakan di Trenggalek. Iya. Apa yang menjadi persyaratan secara kepegawaian kita sudah membantu untuk mendampingi kawan-kawan yang kuliah di IB yang juga program RPL. Harapan kami nanti untuk yang akan datang ini teman-teman itu semakin tertarik di UBI. Karena apa? Secara formal ya, UBI kemarin itu kan sudah mengirim surat ke pimpinan yang ada di Trenggalek khususnya di lingkup pendidikan. Hanya saja kami kemarin konfirmasi kepada beliaunya bahwa nanti ditunggu saja Pak. Insya Allah kami sudah memberikan semacam kemudahan-kemudahan ketika teman-teman guru itu akan meningkatkan kualitas SDM-nya. Penting itu, meningkatkan itu penting. Meningkatkan kualitas SDM-nya. Nah, kemarin salah satu yang sudah kami lakukan, kami sudah komunikasi dengan lembaga yang menangani guru di kecamatan-kecamatan. Insya Allah nanti setelah ujian SD selesai, nanti akan kami lakukan sosialisasi bersama Pak Dr. Imam Sujono ini ke lembaga-lembaga yang ada di kecamatan. Doakan saja Mas. Nanti UBI di Trenggalek itu ya. Amin. Dan kami juga siap roadshow bersama Pak Ketua PKI Kabupaten Trenggalek. Kayak bersambut ini. Dan yang penting itu tadi SDM dunia pendidikan di Trenggalek tentunya akan semakin meningkat. Tidak lepas dari tangan-tangan beliau yang punya kebijakan. Moga-moga nanti Pak Munib tambah semangat, diberikan kesehatan, mendampingi kawan-kawan guru. Siap. Kami yang sudah secara formal kan sudah lepas tugas. Kami demikian kesempatan Khairunnas anfa'uhum linnas. Wah, ini yang luar biasa ini. Sebenarnya yang masih bermanfaat oleh orang, khususnya di bidang pengembangan pendidikan. Kalau ini minal mahdi ilal lahdi, dari muda sampai. Monggo Pak Sujono, mungkin ada yang ingin disampaikan di kesempatan terakhir bincang-bincang kita ini. Yang jelas kalau kita membicarakan dunia pendidikan luar biasa, tidak akan selesai. Betul. Tapi namun demikian kita tetap dibatasi oleh waktu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan buat kawan-kawan praktisi pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek atau mungkin di seluruh Nusantara. Monggo. Baik. Nah, terkait dengan program RPL atau Revolusi Pembelajaran Lampau itu adalah ada nilai lebih yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu guru dalam hal atau kaitannya dengan pengembangan kompetensi atau pengembangan kualifikasi pendidikan dari sarjana menjadi magister. Nah, nilai lebihnya sekali lagi satu dari sisi biaya. Tadi saya katakan ini walaupun lebih mahal per semester, tapi total biayanya lebih murah. Kedua, dari sisi waktu. Waktunya adalah dari 2 tahun, insya Allah untuk magister cukup 1 tahun. Ketiga, kalau kami bermitra dengan Pak Munib dalam arti ada PKI Kabupaten Trenggalek, jangkauan antara tempat tinggal atau kantor Bapak Ibu guru dengan Tulungagung, insya Allah itu dalam jangkauan yang relatif tidak jauh lah, butuh waktu lah. Nah, itulah maka dari itu sekali lagi program ini insya Allah sangat mungkin bisa ditangkap oleh Bapak Ibu guru karena prodi kami pun juga nyambung dengan profesi Bapak Ibu guru yaitu pendidikan magister IPS.
Bagaimana Pak Munib? Ini kan sudah beliau jan open. Seperti yang saya sampaikan tadi, PGRI Trenggalek siap untuk menangkap apa yang disampaikan oleh beliau Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Hanya itu yang kami sampaikan. Siap untuk kerjasama dengan beliau. Apapun yang terjadi nanti, mudah-mudahan dengan doa panjenengan nanti. Amin. Dan tentunya ini tidak hanya di magisternya ya Pak, di S1-nya betul. Ya, ada. Dan ini kesempatan cuma yang paling banyak memang di prodi magisternya. Tapi kita tentunya Pak Munib beliau ketua PGRI, kita berharap bahwa anak-anak muda walaupun yang bukan guru. Ya, tetap itu tadi Pak yang menarik itu yang ketika itu nanti kita sandingkan dengan perangkat desa, dengan pegawai-pegawai kantor, program itu insya Allah nanti akan ditangkap. Ya. Insya Allah itu sangat mungkin. Luar biasa, tapi mohon maaf sekali lagi waktu kita sangat terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita jagongan lagi di sini di program ngopi kita, ngobrol inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.